Halo. Selamat sore, selamat pagi. Kita jumpa lagi di ibadah Pewa. Kita berkumpul untuk memuji memuliakan Tuhan. Dan kita awali pujian penyembahan kita. Nama Salim. Memberikan hidup yang baru, darahmu menyucikan, pulihkan hatiku, ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapanku, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah
Gitulah, masih semangat Bu, dan kita nantikan lagi hari yang selanjutnya. Ya, sambil menunggu dan ini pujian bertemu dalam kasih.
menyaksikan kekerasan. Kalau tidak ada, sudah puji lagi, pujian Tuhan. Itu yang terbaik buat Tuhan. Saya sedang dengan semua bangkit berdiri untuk sebentar mendengarkan firman Tuhan, dan kita nyanyikan menjadi berdoa. Menjadi Tuhan, ikhlas.
bersama ini. Bersama-sama dan menyembah Tuhan dan kehadiran untuk memuji membesarkan nama Bapa. Tuhan Yesus puji-pujian yang sudah kami naikkan dalam menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dan biarlah Tuhan Yesus kami sebentar akan menyiapkan hati dan pendengaran kami Tuhan untuk kami boleh menerima berkat kebenaran dan kepada firman-Mu. Mari Bapa, untuk memberkati hati kami Tuhan agar firman-Mu dapat bertumbuh di dalam hidup kami ya Tuhan, agar kami Tuhan dapat menjadi berkat, dapat menjadi saksi-Mu bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami menyampaikan firman Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus yang akan memakai hamba-Mu lebih lagi Bapa. Terima kasih Tuhan, dan kami juga sudah memberikan kesempatan dengan memberkati dengan Tuhan kami yang memberi ya Bapa. Ajar kami untuk senantiasa memberi yang terbaik untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Ampun segala dosa pelanggaran kami Tuhan, layakan kami di hadapan-Mu. Kami serahkan Tuhan Yesus hidup kami dan firman-Mu saat ini hanya ke dalam tangan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom, selamat sore. Pelawak yang dikasih Tuhan, terima kasih banyak untuk kehadirannya. Mulai mengkumu ya. Juga bukan kumu lilak, katanya kata asam lilak, bukan kumu. Hai, kamu nggak bosan sama mama terus? Yuk. Ikut kemana ini? Pergi main, pergi ya. Tuhan, dari malam nggak bisa tidur sampai jam 3. Aku tuh lagi mikirin si Moses tuh ya, anak usilnya minta ampun tuh. Usilnya minta ampun, jadi dia bawa korek api ke sekolahan sama temennya, dia bakar sapu, terus sapunya kan nyala tuh, digini-gini ke anak-anak cewek, dia keren-keren ya tapi kebakarannya. Dari situlah gurunya masukin 4 anak pelaku ini masukin ke BP. Kataku tuh bilang, mau orang mama papanya kok baik-baik, anaknya kok ya begini ya. Ciptaan Tuhan. Dari situ saya bilang, aduh Tuhan, aku tunggu dia minta maaf sama mamanya. Tahu nggak apa yang dia katakan waktu dia baru datang sekolah? Mama, aku difitnah. Jadi besok kau tidak usah sekolah supaya kau tidak difitnah. Jadi aku telepon papi Dedi, mau saya nggak usah dijemput sekolah, sekolah udah berhenti karena di sekolah difitnah. Orang dia pelakunya dibilang fitnah. Emang nggak ada CCTV sekolah? Mama tanya loh sama kepala sekolah, CCTV sekolahnya mana? Emang kagak ada, orang jelas-jelas pelakunya bilang difitnah. Terus saudara punya, saya baru tahu anak laki itu ya memang nggak semua sih ya, tapi kebanyakan beruntung yang menjadi perempuan. Untuk saya dihibur dengan Vivi dan Via, walaupun susu ditumpahin kemarin, tadi pagi beras ditumpahin loh, bukan lautan beras udah, sampai nangis dia minta masuk ke dapur. Mama bilang enggak, mama lagi mau sapu itu beras, kau bisa dimakan tahu enggak, pokoknya disapu dulu lah, udah dikumpulin di kresek. Aduh, aku kan pakai dispenser itu ya, beras cek, udah penuh suam. Nggak bisa kelewat sedikit pun mamanya di belakang nyuci botol atau nyuci piring gitu, langsung udah berhasil semua berhasil. Nanti kalau nggak naik ke atas, obat itu diambilin semua, penyerap obat kan dibukain semua, bisa buat sauran dia. Wah, ini bajunya dia nih. Jadi mamanya lupa pakai bajunya. Nah jadi dari situ saya bilang, Tuhan, ternyata jadi ibu itu berat ya.
Pegel memang. Udah lebih sudah pengalamannya udah gede anaknya. Katanya dulu capek di kaki, ya lagi setia kita capek di kaki ngajarin jalan. Udah capek di kaki, udah rada gede lagi, capek di mulut. Habis capek di mulut, capek di hati. Nggak ada habisnya jadi ibu ya. Sebab itu perempuan diberkati Tuhan. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan tentang seutuhnya. Apa itu seutuhnya? Paling senang kalau apa-apa dapat seutuhnya ya, kata dibagi-bagi. Cinta suami kita kepada kita seutuhnya, nggak ada yang kedua, ketiga, keempat ya. Kemarin di bulan Kamba apa ya? Itu ada Cinona ya, yang suaminya dia ambil pegawainya, aduh itu pegawai marah banget ya. Dua suaminya diambil dia semua, ya. Dua suaminya diambil dia semua, pegawainya juga disayang lagi. Dia nggak ngerti dah hidup manusia begitu ya. Akhirnya ya itulah sampai disumpah di masjid dan segala macam. Lagi viral tuh di Facebook tuh, Cinona tuh punya suami. Aduh, saya bilang ini luar biasa dunia sekarang ini ya, luar biasa. Sebab itu belum ada di Alkitab dituliskan Yesus diurapi oleh laki-laki berdosa. Di Lukas 7 saya ada tersinggung juga dengan firman Tuhan hari ini. Tapi saya mau bawakan, Tuhan kasih firman ini bagi saya tapi saya tersinggung. Lukas 7 ayat 36. Di situ kalau saudara bisa baca perikopnya, Yesus diurapi, seneng ya, Yesus diurapi, bagus nih, oleh perempuan. Dia harus perempuan lah, perempuannya melayani Yesus. Ada belakangnya berdosa. Waduh, rada tersinggung saya. Mari kita pelajari firman Tuhan ini. Mungkin saudara-saudara banyak dengar dari mana, tapi hari ini kita dapatkan yang baru. Saya selalu dengar khotbah ini, tapi selalu kalau saya baca lagi ayat demi ayat, pasti Tuhan kasih yang baru. Itu deh firman Tuhan ini, pasti up to date, nggak ketinggalan zaman, pasti up to date firman Tuhan ya. Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Ayat 36, seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. 37, di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Aduh Tuhan, kira-kira gimana nih kalau kita dalam posisi begini? Terkenal. Siapa itu Ibu Elizabeth? Tapi seorang yang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli kualam berisi minyak wangi. Ayat 38. Sambil menangis ia pergi, berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekannya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kaki Yesus dan meminyaki kaki Yesus dengan minyak wangi itu. Ayat 39, reaksi yang terjadi. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia rabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah perempuan berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Tahu Simon, katakanlah guru. Simon ini ternyata nama orang Farisi yang mengundang Yesus. Jadi kalau ibu-ibu baca Alkitab ini harus juga tahu kronologisnya ya. Simon ini adalah orang Farisi yang mengundang Yesus. Artinya Simon di sini adalah tuan rumah yang mengundang Yesus untuk makan bersama-sama dengan dia. Ayat 41, ada dua orang
berhutang kepada seorang lepas uang, yang seorang berhutang 500 dinar dan yang lain 50 dinar. Ketika mereka tidak sanggup membayar, maka yang dihapuskan hutangnya kedua orang itu, siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, jawab orang Farisi itu, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, dia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasahi kakiku dengan air matanya dan menyekannya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi aku sejak aku masuk ia mencium aku, tidak henti-hentinya di kakiku ya. Ketika tidak, engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama-sama dengan dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Mari kita pelajari dari ayat demi ayat. Ayat yang pertama kita akan lihat ya di sini di 36. Seorang Farisi, ahli Taurat, orang yang berkedudukan di gereja. Ahli Farisi ini bisa disebutkan orang-orang yang memiliki latar belakang sejarah firman Tuhan ini lengkap. Kalau anak-anak di zaman bangsa Israel, itu setiap anak itu harus hafal. Kalau bilang bukan khatam ya, kalau khatam itu kan selesai membaca. Tapi ini harus hafal ayat demi ayat firman Tuhan. Bayangin, kita punya firman Tuhan di Perjanjian Baru berapa buku? Berapa buku ayo? Hah? Berapa buku di Perjanjian Baru? Matius sampai Wahyu berapa buku? 27. Ingat tanggal lahir saya. 27. Perjanjian Lama, Kejadian sampai Maleakhi berapa buku? Yo, 39 apa 36? Ayo, 36 atau 39? Ayo. Seluruh Alkitab kita dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru berisi 66 kitab. Jadi 66 dikurangi 27 berapa? 30? 39. Benar tak? Bukan 36. Gimana bisa hafal satu kata? Kalau di orang Israel, orang Farisi itu semua harus hafal satu persatu ayat. Jadi ada seorang Farisi ini terpesona dengan pengajaran Yesus. Dia datang mengundang untuk Yesus datang ke rumahnya. Selain dia terpesona, dia juga ingin lebih dekat dengan Tuhan. Saudara, kalau kita mau lebih dekat dengan seseorang, ajak apa? Ajak apa? Makan. Ajak makan. Itu salah satu strategi atau ujung tombak kalau mau dekat dengan seseorang. Ayo ajak makan. Nah, dari situ kita bisa memahami seseorang dari obrolan-obrolan selagi makan. Dan orang Farisi itu mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Jadi bukan makan di warung ya, apalagi di perempatan 8
perlengkapan ada. Nah, jadi makan di rumahnya. Yesus mau nggak? Yesus mau datang ke rumah orang Farisi itu. Lalu dia duduk makan. Ketika dia makan, tentu bukan orang Farisi ini dan keluarganya aja. Di situ ada teman-temannya yang datang sama-sama makan, ingin tahu orang apakah Yesus itu. Hatinya itu penasaran. Yesus ini siapa? Setiap firman yang dia beritakan adalah firman yang berkuasa. Firman yang diberitakan adalah firman yang menjadikan orang itu menjadi berubah. Ya, menjadi berubah, hatinya itu menjadi berubah, tingkah lakunya itu berubah, dan segala apa yang sakit waktu Tuhan berkata-kata saat itu akan sembuh. Sekarang kalau kita sakit kepala, minum Panadol, minum apalagi apa sakit kepalanya, sakit bodrek, ya apalagi yang semua didagorin ke tembok, dagorin tembok, katanya. Waktu Tuhan berkata-kata, waktu Tuhan menyampaikan firman, itu menjadi satu ada perubahan besar sehingga orang Farisi itu mengajak Yesus untuk duduk makan di rumahnya supaya dia lebih mengenal lebih jauh lagi. Cerita itu berlanjut. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi, datanglah dia membawa sebuah buli-buli kolam berisi minyak wangi. Sesuatu yang aneh dan ajaib. Ketika orang Farisi itu mengundang Yesus, ada juga hati yang ingin tahu. Ada juga hati yang ingin berubah, ada juga hati yang ingin dibentuk, ada juga hati yang ingin dijamah, bahkan ingin hidupnya dipulihkan, yaitu seorang perempuan yang terkenal berdosa. Dengan kata lain, WTS. Apa WTS? Wanita tahan sumuk. Si Bapak Pastori gerak sampai 3.000. WTS semua wanita tahan sumuk. Gerak. Dan ketika wanita ini mendengar Yesus, ada di tetangganya yang simak orang Farisi ini, dia melipir, tau nggak melipir? Masuk menyusup pelan. Dia ingin ada perubahan di hatinya. Dia ingin tahu siapa itu Yesus. Wanita GPDI Maranatha yang kasih Tuhan. Walaupun kita bukan memiliki kata orang berdosa seperti wanita ini, tapi biarlah kehidupan kita melipir dekat dengan Yesus. Pengen tahu lebih dekat, lebih intim itu siapa Yesus. Karena apa? Perempuan itu datang mempersiapkan dirinya. Dia membawa sebuah buli-buli tualang berisi minyak. Ketika kita datang kepada Tuhan, gambaran kita orang berdosa. Selain niat hati kita, ada sesuatu yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Di sini dikatakan perempuan itu membawa sebuah buli-buli kualang. Bapak Ibu bisa dicek ya, kalau kualang itu seperti batu marmer. Ya, dan mahal harganya. Itu dipahat sedemikian rupa dan diisi minyak wangi narwastu. Karena apa? Minyak wangi itu supaya awet wanginya. Dan harga minyak wangi itu saudara bisa tahu, 1 tahun kita bekerja itu 1 buli-buli
atau 1 botol pualam minyak narwastu tersebut. Kalau sekarang nggak tahu deh, parfum paling mahal merek apa saya nggak ngerti. Dan saya juga nggak mau tahu, pusing nanti ngumpulin duitnya kalau belinya. Kalau sampai setahun Papa Erwin kerja cuma buat beli 1 parfum, aduh enggak deh. Kamsiah, mendingan gua bawa terasi, dicolek timun nantinya jadi sahabat terasi. Nah, dia mempersiapkan gambaran di sini adalah ketika gereja Tuhan, wanita saat ini ingin mendengar tentang Tuhan, ingin diubahkan oleh Tuhan, datanglah dengan buli-buli pualam berisi minyak. Wah, gambaran apa? Hati. Gambaran hati yang siap dibuka, gambaran hati yang siap dicurahkan, gambaran hati yang siap untuk menerima sesuatu yang baru. Ayat 38, sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Pelayanan kita harus menjadi pelayanan di belakang Yesus. Amin. Pelayanan kita harus terletak di kaki Yesus. Membasahi dengan air mata. Artinya apa? Pencurahan segala isi hati adalah air mata. Kata siapa cewek gak pernah nangis? Gak ada cewek gak pernah nangis. Orang Vivi sama Via pengen hilang aja nangis teriak-teriak. Kalau si Nenek, Matorisa tuh panggilnya Nenek sama dia Nenek gitu. Kayak orang Chinese gitu. Nenek gitu. Pulang. Itu harus melipir. Jadi satu-satu, selamat dulu. Nanti si Ray. Kalau ketahuan tuh, ya udah gak jadi pulang, nangis. Nanti baru tahu aja. Jadi kita nggak pernah nganter mereka pulang. Jadi buka pintu sendiri, tutup pintu sendiri. Udah nggak pernah nganter, kita di sama. Sampai lupa si Via sama Vivi kalau tadi ada neneknya di sini. Menyekanya dengan air mata, menyekanya dengan rambut. Saudara, ketika kita datang melayani Tuhan, rambut itu kata istilah peribahasa rambut wanita adalah mahkota. Ketika engkau dan saya siap juga mahkotanya dipakai menyeka kaki Yesus. Turun derajat, turun harga. Itulah fungsi pelayanan. Jadi pelayanan itu bukan dongak. Waktu masih miskin melayani, sungguh-sungguh udah kaya sedikit langsung dongak. Gak bisa, harga diri. Harga diri, kalau begini gue pindah gereja nih, harga diri saya terancam. Bisa nggak coba? Pelayanan kita sudah benar datang bawa hati kita, menyeka dengan air mata kita, melayani Tuhan. Menaruh kehormatan kita di kaki Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan, kita nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Gua bisa nyanyi Tuhan itu daripada Tuhan. Gua bisa pimpin pujian, bisa LCD, bisa main musik. Itu semua dari Tuhan. Walaupun les juga ya, Cak. Itu semua dari Tuhan. Wanita ini menaruh mahkotanya. Pelayanan kita menaruh kehormatan kita untuk kemuliaan Tuhan. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Ia membasahi kakinya dengan air matanya. Ia menyekanya dengan rambutnya, dengan mahkotanya. Dalam hal ini adalah pelayanan yang murni dan suci. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi. Seutuhnya wanita itu berikan kepada Tuhan.
Seutuhnya wanita itu melayani Tuhan dengan segenap hati. Tubuh, jiwa, dan rohnya dia curahkan di situ. Minyak narwas itu gambaran satu persembahan yang sangat bernilai tinggi pada zaman itu. Karena dibeli dengan upah 1 tahun orang bekerja. Dahulu zaman dahulu itu kalau orang kerja 1 hari 1 dinar. Berarti kalau 1 tahun 365 dinar. Itu harga sebuah minyak wangi dan dicurahkan dalam kehidupan pelayanan. Adakah kita hari ini seperti wanita ini? Kita ini orang berdosa, mantan orang berdosa. Amin. Mantan. Karena apa? Kita sudah datang kepada Tuhan, mencurahkan hati kita, air mata kita mencurahkan mahkota kehidupan kita, kemuliaan kita taruhkan di hadapan Tuhan. Kalau saya jadi pengerja, saudara, dulu di Tangerang, Ibu Gembala minta jam 11 malam beli telur 1 kilo. Bapak Erin harus pergi beli telur 1 kilo. Karena Ibu Gembala itu diet, jadi dia makan telur. Jadi kalau pagi itu kalau makan telur nggak bisa. Itu jam 11 malam, jam 12 malam cari warung Madura. Di sana juga sama warung Madura yang paling 24 jam. Itu beli telur, masukin ke pastor supaya Ibu Gembala besok bisa makan sama. Bapak Heru nggak bisa bilang ini, gue itu orang Batak tau nggak? Gue itu pendeta juga tau nggak? Gue itu. Dia nggak cari. Beli telur ya buat ibu ya besok ya. Iya Bu, siap. Lanjut ya. Saya rasakan betapa besarnya sebuah pelayanan yang di bawah sekali. Sampai-sampai kita nih nggak ada harga dirinya. Kalau saya mau ngamuk, saya ngamuk. Lu siapa? Gue siapa? Gitu loh. Gue juga anak pendeta. Gue juga sekolah pendeta loh. Gitu loh. Gue juga punya gereja. Emang lu aja yang punya gereja? Gue punya gereja. Pengennya begitu, saudara. Tapi ketika kita ada di bawah pimpinan gembala sidang, udah deh, oke. Ya Pak. Win, please. Iya Pak. Iya Bu. Tapi penyertaan Tuhan terhadap saya dan keluarga tidak pernah diremehkan oleh Tuhan. Orang bisa remehin pengerja. Rasanya tuh, ya Tuhan, gini ya jadi pengerja ya. Dulu jadi pengerja papi sendiri, sekarang lebih parah. Jadi pengerja orang lain. Tapi inilah pelayanan kita. Harus sampai di titik ini. Membasahi kakinya dengan air mata, menyekanya dengan rambutnya, kemudian mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ayat 39. Dan ketika orang Farisi itu mengundang Yesus melihat hal itu, berkata lagi, kalau dia ini rabi, artinya guru, nabi, orang yang mengerti akan masa depan, tentu dia tahu siapakah orang yang perempuan ini yang jamahnya ini. Tentu dia tahu bahwa perempuan ini adalah orang berdosa. Simon yang tadinya terpesona dengan pelayanan Yesus, akhirnya bingung. Inilah rupa pelayanan orang dari jauh. Engkau boleh pintar sampai S1, S2, S3, tapi pelayananmu jauh daripada Tuhan. Engkau mencurigai Tuhan. Kok gak ngerti sih itu siapa itu? Itu lucu ya? Lucu gak? Kita mari mengerti makna
dari pelayanan ini. Dia kok bisa bilang gitu? Nggak tahu itu siapa itu. Ih, itu kan mantan ini orang berdosa, belum mantan lagi. Ini orang berdosa gini. Kok mau Yesus dijamah? Orang kena babi aja harus dicuci berapa kali? 7 kali, pakai debu, pakai abu, pakai apa lah, nggak tahu, pakai salju, pakai apa pokoknya 7 kali. Lah kalau dapat istrinya Chinese tuh yang makan babi, ini cara nyuci deh. Saya tanya tuh, wah 7 kali harus dicuci. Lah kalau istrinya Chinese makannya babi, gimana cara nyucinya ya? Kan suami istri ya. Saya bingung. Kalau yang dimakan kan cuma makan begini, yang ketempel doang. Lah kalau suami istri nih cara nyucinya, mesti coba selang dulu. Itu jangan pikirin. Yesus tahu dalam hatinya. Yesus tahu persis, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Ya katakan saja guru katanya. Dia panggil guru, tapi dia curiga. Pelayanan yang curiga. Ada 2 orang yang berhutang, satu 500, satu 50. Kalau dibebaskan, saudara mau lebih senang yang punya utang 500 apa yang 50? Kata orang yang 500 lah. Simon bilang, yang 500 dinar lah yang pasti bersuka cita, bersyukur. Karena apa? Utangnya 500. Saudara 500 juta sama 50.000 sama-sama dilunasi. Tahu begitu gue utang 500 juta deh. Ya enggak, sama dilunasi. Yang 50.000 sama 500 juta. Sama dilunasi. Nyesel gue. Kemarin gue ketemu Yesus, gue utang 500 dinar, 500 juta dah. Gitu kan mikirnya. Terus Simon menjawab dengan hati manusia, dia berkata demikian. Ya tentulah yang 500 dinar Tuhan. Dia akan lebih bersyukur, akan lebih berterima kasih karena hutangnya dibayar. Lebih banyak hutangnya dan dilunaskan. Pelayanan kita kadang-kadang pelayanan memandang dunia ini. Soal uang adalah soal dunia ini. Tapi bagaimana kita bisa menguasai uang, itu adalah hal yang ajaib. Pelayanan rohani. Atau siapa pelayanan nggak perlu duit, yang penting doa puasa mau jeret nggak buka. Gak punya duit buat beli makan. Semua harus berjalan dengan imbang. Tetapi tidak harusnya seorang pelayan Tuhan menghitung untung dan ruginya dalam melayani Tuhan. Saya rasa kalau saya misalnya dikasih utang 100.000, kalau saya nggak punya duit 100.000 dilunasi udah seneng banget. Nggak senang nunggu yang 500 juta, apa mau minjemin saya? Percaya nggak orang mau minjemin saya? Orang nggak ada gunanya, kata dia gitu. Nah, 100.000 aja udah bayar utangnya lunas. Nah, paling senang saya begitu tuh kalau ada tetangga utang. Kasih aja 100.000 lunas gitu. Udah dari besoknya nggak berani utang lagi. Udah kan yang kemarin itu nggak bayar, udah gitu kan. Trik ya, saya kasih tahu. Jangan mau dibohongin utang banyak-banyak nggak bayar utang lama. Sebab itu aku berkata kepadamu yang 47, dosanya yang banyak telah diampuni sebab ia telah berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni sedikit juga berbuat kasih. Dari pelayanan itu kita bisa sama-sama. Ayo naikkan pujian ini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Tapi dikit aja lah, jangan banyak-banyak kalau buat Tuhan. Kan Tuhan maha tahu. Tuhan kan nggak butuh duit, yang butuh duit itu Mama Elis.
korban waktu, tenaga, keuangan, doa pergumulan. Maaf, gue bukan pendeta. Jadi gue melayani asal-asalan. Skillnya. Tetapi orang yang merasa diampuni lebih banyak akan berbuat banyak kasih. Tetapi orang yang tidak merasa diampuni sedikit, dia sedikit pula berbuat kasih. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita murnikan kembali pelayanan kita. Ketika orang memandang kita, ayat 49, dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga dia dapat mengampuni dosa. Yesus berkata kepada perempuan itu, dari perbuatan kasih membawa imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan. Jangan kau bicara hanya soal iman. Bapak iman, ibu iman, tante iman, om iman, bukan. Perbuatan kasihmu harus terlihat. Pelayanan kita akan dimurnikan dengan segala ada. Kalau kita bisa memilih, saya pilih pelayanan. Dimanapun saya mau. Tetapi ketika Tuhan bilang, biar kehendakku yang jadi dalam hidupmu. Tenang, aku ini bosmu, aku ini sponsormu. Gak perlu ada orang kaya di gerejamu. Jangan Tuhan, saya pengen orang kaya semua di gereja saya, supaya kan gak nyusahin pendetanya. Kan pendetanya pusing kalau orang miskin semua. Tuhan kasihan, ibu Imam belum beli beras. Tuhan kasihan, bapak siapa lagi belum beli token. Kan kasihan kalau miskin. Saya pengen semua diberkati Tuhan. Tapi ketika Tuhan bilang, tenang, aku sponsormu. Bener ya Tuhan? Janji ya. Janji dulu. Kalau nggak janji, awas ya Tuhan. Ada perjanjian kita dengan Tuhan ketika melayani Tuhan. Tapi yang terlebih hati. Jadilah seperti wanita yang berdosa, mengurapikan Tuhan, melayani Tuhan. Dia diampuni dosanya, diberi kasih yang luas. Nggak enak kalau orang diberi kasih yang luas. Kayaknya gini loh, mau serabi, tahu-tahu ada yang ngirim serabi gitu aja, yang simple loh. Pengen apa ya? Pengen jus jeruk. Tahu-tahu Meris, ada jus jeruk tau gak? Saya suka bingung, kok tahu ya dia ya? Pasti aku gak pernah nulis di status dan pengen jus jeruk. Tapi datang loh. Jadi apa ya, kasih itu diberi Tuhan itu lebih besar. Jadi Tuhan tuh bisa ingetin setiap orang untuk membantu kita. Bahkan yang paling ngeri nih, kalau kita dekat sama Tuhan, melayani Tuhan, seluruh alam semesta mendukung. Seluruh alam semesta itu mendukung kita ketika kita hidup berkenan kepada Tuhan. Kemarin saya nonton film Daud tuh, David, diajakin Aca nonton film David. Ya ampun, ternyata David kecil banget ya. Ya ampun, saya ini sawahnya gede banget. Aduh, tapi saya lihat yang kecil bukan bagi dunia, tidak kecil bagi Tuhan. Amin. Boleh imut-imut kayak Ibu Fitri, Yuni Sarah, tapi dia apa? Diberkati Tuhan. Revi juga kecil imut, diberkati Tuhan. Penyertaan Tuhan yang masih luar biasa dalam hidup kita. Kau harus tinggi besar kayak Saul, tinggi besar tapi stres. Ya ilah, kasihan bener si Saul ya. Tinggi besar hebat tapi stres. Kerjanya marah-marah terus, tau dah. Jangan ketawa-ketawa. Ketawa siapa itu? Itu dilihat di film Daud, saya juga. Jadi terbuka semua. Oh iya ya. Ternyata bagus sekali itu film ya. Untuk saya nonton
begitu. Untung Moses mau. Kalau saya nggak mau saya nggak ikut. Pegel capek. Itu bagus sekali itu nonton David. Kayak apa di Netflix, lihat apa di mana lah pokoknya ada teaternya. Soalnya filmnya susah dicari. Di Cirebon ada, hilang. Kita mau ketemu udah hilang. Adanya di Cikarang. Ya nggak apa-apa yuk. Kita belum tahu mallnya Cikarang kayak apa. Kita ke Cikarang coba. Katanya sekalian aja ke Bogor kita. Jadi pulang kampung kita. Coba banget. Alah, nggak apa-apa. Bagus loh filmnya tuh. Jadi kecilnya kita di hadapan manusia tidak kecil di hadapan Tuhan. Amin. Miliki hati yang mau mengerti Yesus. Amin. Ya. Jadi sampai Tuhan bilang kepada kita semua, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Artinya Immanuel. Amin. Immanuel. Kita manggil wanita berdosa. Sekarang kita tidak lagi berdosa. Amin. Cuma kita bertelur hari ini ya. Kita bikin telur ya. Saya yang ngajakin, saya yang gak sempat bikin. Saya pengen banget, jadi apa pengen ngasih hadiah sama ibu-ibu di sini. Cuma kan kalau gratis-gratis aja kan gak enak ya. Jadi kerja dulu bikin telur hias gitu loh. Coba saya mau lihat kreasinya gimana. Ada yang bilang saya beli bikin telur dadar aja, ada yang bilang telur mata sapi aja. Lah, ribet. Ya, mari kita datang kepada Tuhan, miliki hati yang baik. Lupakan semua yang sudah lalu, karena Tuhan datang kepada kita. Dia bilang imanmu telah menyelamatkan engkau. Selamat, sukses engkau di dalam hidupmu. Apapun yang kau doakan, Tuhan pasti buka jalan. Kita naikkan pujian ini. Seperti wanita mengurapi. Ayo, ada singernya yang kurus-kurus langsing-langsing ini. Kakak Excel. Kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Pelayanan kita adalah pelayanan di belakang Yesus. Kita siap mencurahkan hati kita, air mata kita, kemuliaan apapun yang kau buat buat Tuhan. Dia akan memberkati kita. Kasihnya begitu luas dan besar.
berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, Tuhan. Engkau melihat kaki dari Tante Leni, Tuhan, yang masih sakit. Jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Untuk Tante Leni juga, Tuhan, yang masih sakit pinggangnya, dalam nama Yesus sembuhkan Tante Leni. Kami berdoa untuk Om Bunhau juga, Tuhan. Pulihkan, berikannya semangat yang baru untuk dia boleh datang bergerak melayani Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk Tuhan Ananda Julius, Tuhan Purba yang akan operasi kanker tulang, Tuhan, kakinya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menjamah, menyembuhkan, memulihkan, membersihkan dari segala sakit kankernya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Leli Kristina, Tuhan, yang ada di Solo yang kecelakaan, Tuhan, kemarin. Tuhan juga tolong jangan sembuhkan kalau sudah mengikuti operasi kepala dan operasi kaki juga, Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jangan sembuhkan ibu ini, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya Ibu Leni ini boleh mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan. Kesehatan Cisinta, Ibu Mein, Tuhan, kesehatan Bunda Loni, juga kesehatan Tante Wawa, kesehatan Tante Torisa, Ibu Ella juga, Tuhan. Kami serahkan Ibu Kipi, Ibu Noh, Tuhan, Ibu Kartini, Tuhan. Kami serahkan juga yang Tuhan, Ibu J ke dalam tangan Tuhan. Mari Bapak, Engkau yang memberi kekuatan bagi kami semua. Sehatkan tubuh kami, kuatkan iman kami di dalam Engkau. Kami akan menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan, agar rumah tangga keluarga kami diberkati Tuhan. Kami bawa suami-suami kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkau yang membawa suami-suami kami kepada roh takut akan Tuhan. Jadikanlah dia iman dalam keluarga. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami doakan untuk kota Haulis dan sekitarnya Tuhan. Tempat hamba-hamba dan anak-anak Tuhan. Bahkan untuk keluarga Ibu Ella yang jauh dari kami di Gampus sana juga Tuhan. Engkau menolong dan memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Memberkati gereja-gereja hamba-hamba umat-Mu Tuhan, yang saat ini sedang menghadapi Tuhan intimidasi, di mana mereka tidak boleh lagi beribadah. Tuhan campur tangan, Tuhan buka jalan. Pasti ada jalan keluar yang terbaik ya Bapak. Terima kasih Bapak di dalam surga. Kami menyerahkan juga Tuhan sebelum kami pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan beserta dengan kami, dan Kau yang akan melindungi kami, Kau menjaga melindungi kami dengan kasih dan kemurahan Tuhan. Dan ketika kami pun akan makan malam juga Tuhan memberkati kami. Mari dari kasih Tuhan kita bangkit berdiri, kita terima doa kita. Tuhan melindungi engkau, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah engkau dalam persekutuan dalam kasih Allah Bapa, Anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus menyertai kita sampai mana-mana. Tuhan Yesus memberkati semua. Saya katakan amin. Mari kita berjalan doa-doanya. Taruh di mana ya? Yang jangan kena pipi ya deh. Ada yang juga bisa bantu makanannya dikeluarkan. Anak muda makanannya dikeluarkan. Anak muda suruh ngambilin makanan.